Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu lagi dalam channel ma.prihanjaya dan selamat datang dalam channel ma.prihanjaya. Oke, untuk video kali ini saya membuat kerajinan dari kaleng susu bekas yang sudah tidak terpakai. Ini kaleng susunya teman-teman, ini sudah tidak terpakai, isinya sudah habis, jadi saya manfaatkan untuk membuat kerajinan. Kebetulan saya punya bayi, jadi saya coba membuatnya dan saya gabungkan dengan pipa PVC yang ada di rumah. Bagaimana cara pembuatannya dan mungkin teman-teman ingin membuatnya, bisa disimak video ini sampai selesai. Oke guys, ini dia kaleng susunya yang sudah tidak terpakai, yang akan kita buat kerajinan dari kaleng susu dan pipa PVC. Langkah pertama, saya membuat plat untuk bagian atas kaleng susunya, karena bagian atasnya di dalam kaleng susu ini tidak terdapat plat. Jadi saya menambahkan dengan menggunakan baja ringan yang sudah saya gunting bagian samping kanan dan samping kirinya. Lalu saya mal di diameter pada kaleng susunya, lalu kita gunting sesuaikan dengan diameter kaleng susunya. Jadi kaleng susu yang merek seperti ini bagian atasnya memang tidak ada ya guys, dan tutupnya terbuat dari plastik. Jadi untuk membuat lubang pada bagian tengahnya itu diperlukan plat tambahan seperti ini. Ketika sudah dipasang, lalu saya ruping, saya tahan dengan menggunakan ruping sebanyak 4 buah ya guys. Ini tujuannya untuk membuat lubang pada bagian tengah kaleng susunya atau senternya ya guys. Setelah sudah terpasang platnya, kita cari tengahnya atau senternya menggunakan meteran seperti ini guys. Kalau teman-teman punya jangka bisa dipakai dan sangat baik sekali kalau menggunakan jangka ya teman-teman. Saya tidak punya, jadi saya hanya menggunakan meteran. Jadi saya menggunakan ruping untuk melubanginya terlebih dahulu. Lalu saya melubanginya dengan mata bor pagoda, namun mata bor pagoda ini kurang besar dan saya akhirnya melanjutkan dimal menggunakan pipa yang akan kita membuat asnya guys. Ini kita akan masukkan nanti setelah kita melubangi kaleng susunya. Oke guys, kita pastikan senter di tengah, lalu kita garis. Setelah kita garis lubang, kita gunting saja guys menggunakan gunting baja ringan seperti ini atau gunting seng. Ini sangat tipis sekali ya guys, jadi sangat mudah untuk diguntingnya. Hanya perlahan-lahan supaya lubangnya pas dengan pipa yang akan kita masukkan. Dan yang bagian atasnya juga kita lubangi menggunakan gunting. Namun ini sedikit keras karena plat dari baja ringan ini cukup tebal ya guys, 0,75. Jadi harus pelan-pelan dan membutuhkan tenaga ekstra. Lalu kita coba masukkan dan hasilnya pas. Langkah selanjutnya kita masukkan dan kita potong terlebih dahulu pipa PVC-nya sesuai dengan panjang atau tinggi dari kaleng susunya. Saya mendapatkan tingginya 145 guys, jadi kita akan potong sepanjang 145 atau menyesuaikan tinggi dari kaleng susunya. Saya melebihkannya 1 cm guys. Kita potong manual menggunakan gergaji besi seperti ini. Setelah dipotong, kita amplas bagian kanan dan kirinya supaya halus. Lalu kita siapkan ring untuk bagian dalamnya guys. Jadi saya menggunakan pipa PVC 1 inch. Ini terlalu besar untuk memasukkan pipa PVC berukuran 1/2 inch. Jadi saya tambah bagian dalamnya supaya asnya ini berputar, berfungsi dengan baik. Mungkin yang punya pipa 3/4 bisa ya guys ya, tapi saya tidak ada 1 inch, jadi saya menggunakan pipa 1 inch. Lalu kita lem menggunakan lem Korea. Setelah dilem, kita amplas bagian dalamnya supaya lebih halus guys, seperti ini. Setelah dilubangin dan dipotong pipanya, langsung saja kita masukkan ke dalam kalengnya guys, seperti ini guys. Setelah pas melebihi 1/2 senti, kita gunakan bubuk atau serbuk bekas potongan gergaji dan kita lem dengan menggunakan lem Korea. Fungsinya supaya lebih kuat. Gunakan lem Korea di sekeliling pipanya guys supaya lebih kuat.
Oke, lanjut. Di sini saya sudah mempunyai 4 buah kaleng susu yang sudah saya buat. Lalu kita coba putar dan hasilnya lumayan ya guys. Setelah membuat kaleng susu, kita langsung ke perakitannya. Di sini saya tidak mendapatkan video perakitan untuk bagian kaleng susunya ya guys. Nanti teman-teman bisa lihat saja detail gambar atau videonya saja ya guys. Di sini saya merakitnya, mengasih jarak dan memasang fittingnya atau T-nya teman-teman, dikasih jarak 5 cm dari ujung pipa kenik yang berada dekat kaleng susunya. Yang bagian belakang juga potong 5 cm. Kita langsung pasang T-nya untuk tiang-tiang bagian kanan dan kirinya. Oke guys, panjang daripada kaleng depan dan kaleng belakang ini sekitar 1 meter ya guys. Namun pipanya saya memotong sekitar 80 cm dengan tambahan 3 buah T pada setiap sisi kanan dan sisi kirinya. Jadi kurang lebihnya mencapai 1 meter antara kaleng yang depan dan kaleng yang belakang. Kaleng susu ini sudah berfungsi sebagai roda ya guys. Ini bisa digunakan menjadi roda seperti ini. Lanjut kita rakit ke bagian belakangnya guys. Ini saya merakit bagian belakang karena bagian depannya sudah selesai. Teman-teman bisa lihat saja ya, untuk bagian depannya seperti itu hasilnya. Dan ini bagian belakangnya saya potong pipa kecil-kecil 10 cm untuk memasang bagian belakangnya. Atau teman-teman bisa menyesuaikan pipanya sesuai dengan kebutuhan jarak antara fittingnya ya guys. Saya memotong tetap menggunakan gergaji besi seperti ini. Jika ukurannya tidak pas seperti ini guys, teman-teman bisa mengemal secara langsung di bagian pipanya guys, supaya ukurannya pas. Jadi pipa yang masuk ke dalam fitting itu jaraknya 2 cm ya guys. Jadi teman-teman kalau mengukur lebihkan 2 cm untuk masuk ke dalam fittingnya ya guys. Oke, bagian belakang seperti ini guys. Lalu kita pasang bagian bawahnya untuk menahan bagian atasnya. Ini kita ukur secara manual saja, kurang lebihnya sekitar 30 cm. Dan seperti ini cara pasangnya guys. Kita belum lem terlebih dahulu ya guys. Setelah semuanya selesai, nanti kita akan lem di bagian akhir. Lalu di sini kita akan merakit di bagian untuk dudukannya ya guys. Jadi tinggi dudukan dari bagian atas ke bawah itu sekitar 15 cm. Lalu untuk dudukan atau bagian bawahnya itu sekitar 20 cm. Seperti ini caranya guys untuk memotong pipa. Jadi mengemal secara langsung, karena kalau kita ukur-ukur kadang sudah suka tidak pas ya guys. Jadi saya mengemal secara langsung lalu potong di tempat supaya hasilnya pas dan presisi. Di sini saya menggunakan pipa setengah in ya teman-teman. Ya harapannya sih saya kuat untuk menahan beban kurang lebih 10 kilo ya, untuk beban anak bayi umur sekitar 8 atau 9 bulan ya guys, kira-kira yang sudah bisa jalan ya. Jadi tinggi kereta dorong ini dari lantai ke atas itu kurang lebih sekitar 35 cm. Nanti kita akan beri ukuran di bagian deskripsinya guys. Simak videonya sampai selesai. Oke, lanjut kita masih perakitannya. Untuk bagian tengahnya supaya lebih kuat kita tambahkan antara kanan dan kirinya sampai ke ujung ya guys. Jadi ini antara kanan dan kiri ada pipa yang melintang supaya bagian tempat duduknya jauh lebih kuat. Saya menghabiskan fitting cukup banyak ya guys. Mungkin yang untuk bagian T nya sekitar 20, atau untuk bagian keniknya itu sekitar 15 atau 16 ya guys. Nanti kita akan taruh berapa jumlah fitting yang dibutuhkan di dalam deskripsi. Silakan teman-teman lihat deskripsi video ini.
Dan ini sudah 70% perakitan selesai guys. Oke, lanjut ke perakitan selanjutnya. Untuk bagian atasnya juga tetap menggunakan fitting dan pipa PVC setengah in seperti ini. Oke guys, jangan dilem terlebih dahulu ya guys, karena kalau dilem terlebih dahulu akan sulit mengatur untuk pasangannya. Dan ini sudah selesai guys. Ketika sudah selesai, lanjut kita akan pasang atau kita lem di bagian fittingnya guys. Jadi cara mengelemnya jangan dilepas semua guys, satu-satu saja supaya perakitannya tidak menyulitkan. Jadi kita hanya tinggal copot lalu lem dan pasang lagi seperti ini. Semuanya diusahakan untuk dilem ya guys, supaya lebih kuat dan lebih rapi dan pasti kuat ya guys. Saya menggunakan lem pipa seperti biasa, hanya menggunakan lem pipa untuk mengelemnya. Oke guys, inilah hasilnya kereta dorong atau baby walker untuk bayi. Namun belum bisa kita tes karena masih belum selesai. Saya akan menambahkan bagian tempat duduknya dan mungkin akan menambahkan roda kecil di bagian bawahnya guys, supaya lebih kuat dan lebih aman ya guys ya. Jika ada yang kurang dalam perakitan ini, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya, apa saja yang kurang atau bagian mana saja yang kira-kira menurut teman-teman masih belum sempurna. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.